Hai sahabat jiwa, ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang mental health atau kesehatan mental. Seringkali banyak orang tidak paham tentang istilah ini. Sehingga ketika tiba-tiba mengalami masalah kesehatan jiwa atau mental health, menjadi sangat bingung. Kenapa bisa terjadi dan harus bagaimana mengatasinya. Nah, kadang-kadang masyarakat ketika mengalami masalah kesehatan mental datang ke fasilitas kesehatan sudah terlambat atau sudah berat sehingga sangat sulit untuk disembuhkan dan dipulihkan. Nah, sebenarnya apa sih mental health ini dan seperti apa orang yang sudah mengalami masalah kesehatan mental atau jiwa? Simak video ini sampai akhir, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Nah, tentu mental health atau kesehatan mental atau kesehatan jiwa adalah bagaimana seseorang tentu di dalam kondisi yang prima, baik secara fisik maupun mentalnya atau jiwanya. Karena orang-orang dengan masalah kesehatan mental memang secara fisik sehat, tetapi secara jiwa tidak. Nah, tentu kenapa dikatakan bahwa fisiknya sebenarnya baik-baik saja, tapi kenapa jiwanya tidak sehat? Ya, karena suatu hal yang berbeda. Masalah kesehatan jiwa atau mental yang terserang atau terganggu adalah pikirannya. Nah, bukan fisiknya. Itulah kenapa seringkali orang masalah kesehatan mental atau jiwa seringkali tidak tampak dari luar, kecuali sudah mempengaruhi perilakunya atau tingkah laku sehari-hari. Sehingga kadang-kadang tidak bisa dikenali dengan mata kita, kecuali sudah berat itu baru ketahuan. Misalnya saja ketika orang sudah mulai tidak mau makan, tidak bisa tidur, kemudian mondar-mandir, wajahnya tegang, tidak bisa duduk tenang, atau menangis terus-menerus, atau sama sekali nggak mau bicara, itu sudah kelihatan sekali bahwa perilakunya bermasalah atau aneh. Persoalannya adalah terkadang belum mengganggu lingkungan, belum mengganggu orang lain, sehingga dianggap wajar. Toh nanti juga akan hilang dengan sendirinya masalahnya. Ini salahnya. Seharusnya ketika seseorang mengalami kesehatan mental, apalagi sudah mengeluh, sudah mengatakan kok akhir-akhir ini ngerasa sedih, tertekan, ya, tidak bergairah, malas untuk kegiatan, rasanya minder, nggak percaya diri, merasa bodoh, serba salah, sulit untuk melalui kegiatan, bahkan sulit untuk mulai fokus dan konsentrasi. Bahkan mungkin saja di antara mereka sudah mulai mengeluh bahwa tiba-tiba ada mendengar suara-suara melalui telinganya, entah itu suara yang mengganggu atau suara yang menyenangkan, yang mengajak bicara. Beberapa suara memang tidak jelas sehingga sangat membuat bingung. Kenapa jadi seperti ini? Kenapa ada suara-suara yang aneh di telingaku? Itulah yang namanya halusinasi. Tentu ini masih bisa diungkapkan. Tetapi ketika orang-orang mulai nggak percaya atau sanksi dengan apa yang sudah diceritakan, mungkin saja dia asik dengan suara-suara itu sehingga mulai aneh perilakunya. Nah, kemudian juga ada juga orang sementara yang berpikir bahwa orang-orang itu selalu mengawasi gerak-geriknya, selalu tahu apa yang ingin dia lakukan. Orang lain itu membicarakan dia. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa saja terpikirkan orang yang mempunyai masalah kesehatan mental. Sebenarnya ini berawal dari mana? Tentu suasana hati yang berubah, gampang sedih, gampang cemas, gampang khawatir, gampang takut, gampang jengkel. Perasaan-perasaan itulah yang pada akhirnya berubah menjadi pertahanan diri, baik itu melalui bagaimana dia jadi berhalusinasi atau mengalami waham atau pikiran yang salah. Bisa saja mereka menganggap itu pikiran yang benar dan dipertahankan. Tetapi orang lain menganggap itu nggak realistis, nggak masuk akal. Itulah yang dimaksud dengan waham atau delusion. Nah, tentu ketika sudah seperti itu, mau tidak mau ya harus segera diatasi. Kenapa? Pasti mengganggu aktivitas hariannya. Dia menjadi malas berkegiatan, tidak mudah untuk konsentrasi dan fokus. Dan
tentu secara sosial sudah mulai tidak tertarik dengan komunikasi, dengan pembicaraan, dengan berbincang-bincang. Bahkan kalau diajak ngomong bisa jadi ngomongnya udah ngaco, inkoheren, ngelantur, sulit dimengerti. Nah, memang orang ini bisa jadi belum mengamuk, belum marah-marah, belum teriak-teriak, belum merusak, tetapi secara sosial sudah ada dampak atau masalah. Nah, ketika kita mulai telaah lagi, bisa jadi tidurnya sudah terganggu sebenarnya. Dan yang biasanya makan itu bisa menikmati, sudah mulai tidak bisa menikmati, bahkan nggak habis makannya. Makanya ketika kita mau tahu kesehatan mental seseorang, sebenarnya juga bisa dilihat dari kualitas tidurnya, bisa dilihat juga dari bagaimana makannya, ada selera atau tidak. Karena orang kesehatan jiwa atau mental yang terganggu itu tidak ada selera makan dan tidurnya pasti terganggu. Nah, berikutnya adalah tentu kita harus mikir bahwa pasti ada sesuatu ketika suasana hatinya tidak baik-baik saja. Apa? Pikiran. Nah, pikiran ini sebenarnya berangkat dari kejadian, event, atau peristiwa. Memang tidak semua peristiwa itu mengganggu. Bisa saja peristiwa itu adalah peristiwa yang bagus, yang diinginkan, tetapi tidak bisa mengontrol emosi, sehingga muncul pikiran yang aneh-aneh. Nah, pikiran itu juga demikian, tidak semuanya jelek, tapi bisa jadi pikiran itu bagus. Nah, ketika pikiran itu muncul ya berulang-ulang, maka bisa saja memengaruhi perasaannya, sehingga tentu akan menimbulkan dampak lebih lanjut. Nah, itu kira-kira kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Apakah bisa ditangani? Ya jelas bisa. Apakah harus dengan obat? Kalau diketahui secara dini ya sebenarnya nggak perlu obat. Tapi kalau sudah mengganggu tidur, menjadi sangat khawatir dan cemas, untuk berkegiatan, bersosialisasi, bekerja, sudah terganggu ya mestinya harus ke psikiater atau dokter jiwa atau fasilitas kesehatan supaya mendapatkan obat. Nah, selebihnya adalah tentu harus melakukan upaya-upaya apa? Ya masalah yang membuat menjadi seperti itu pikirannya atau perasaannya seharusnya ya juga dicari. Jadi untuk masalah kesehatan mental atau jiwa ini jika ingin sembuh dan pulih harus dicari apa masalah yang sebenarnya mengawali dari pikiran itu dan perasaan itu muncul. Jangan hanya berkutat pada minum obat, minum obat, minum obat. Sampai kapan? Sehingga nggak salah kalau tiba-tiba ada kesan bahwa masalah kesehatan jiwa atau mental ini sangat sulit disembuhkan, bahkan nggak sembuh. Ya iya, karena orientasinya hanya pada tanda gejala saja, tapi tidak pernah berpikir bahwa apa yang melatar belakangi tanda gejala itu muncul. Itu kira-kira yang bisa Bang Jay sampaikan. Semoga manfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.